Mendingan gagal di keuangan apa gagal di percintaan? Boleh nggak sih nggak gagal di dua-duanya? Idealnya. Iyalah, gagal dua-duanya. Lebih mending gagal di keuangan sih. Nah, Karena masih bisa dimulai lagi. Kalau misalkan gagal di percintaan, I think there's a lot of trauma and issue yang harus di-resolve. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu. Curhatnya Bapak Aryo dan Ibu Nucha. Hai Bu. Hai Bab. Aku mau nanya. Apa? Kalau tiba-tiba aku gak punya duit, kamu masih mau gak? Gimana ya? Biasanya kalau gak antara ganteng banget atau duitnya banyak banget nih. Nah, gimana ya Bapak kira-kira dari dua ini ya kalau gak ada ya? Kan masih ada satu ganteng banget. Iya benar. Jadi masih mau, jawabannya masih mau. Alhamdulillah masih mau. Jadi modalnya cuma dua guys. Jadi pelajaran dari Nucha ini, lo mau tajir banget atau enggak ganteng banget. Antara itu doang kan? Untung gue punya dua-duanya. Bener, kenapa sih nanya kayak gitu? Enggak, karena kemarin gue liat kontennya Bapak ini di depan kita satu ini, Bapak Philip Mulyana. Seorang financial coach. Dia bikin konten yang ini yang harusnya semua orang lihat, baca. Bener, aku sampai kirim loh ke Aryo, baca deh ini gitu. Tapi kita tidak seperti itu. Nah, kita bahas dulu kontennya itu apa. Nah ini mungkin saya hai dulu nih Mas Philip. Saya hai Mas Philip. Oke. Silakan. Hai, nama saya Philip Mulyana. Mana kamera itu ya? Philip Mulyana, aku financial coach jadi ya. Terus apa lagi yang kita mau kenal ya? Ya kita bahas nih. Kemarin kontennya Mas Philip itu ngomong tentang memulai dari nol. Gimana tuh? Sebenarnya gini, yang justru menarik buatku adalah karena orang-orang suka glorify. Kalau pacaran terus mau nikah, kayak ya udah kita mulai dari nol ya, semuanya dari awal gitu. Begitu lihat kontennya Mas Philip, aku kaget tuh. Kan aku swipe terus sampai akhirnya di belakang ada bilang jangan glorify miskin bareng gitu loh. Terus aku pikir iya bener, makanya aku tuh gak mau kayak gini gitu. Tapi kalau orang-orang kan lihatnya jadi kayak kebalikannya, wah Nucha matre nih gitu, gak mau mulai dari nol gitu. Nah kalau Mas Philip dulu nih. Itu kan realistis. Iya kan? I mean semuanya kan sekarang butuh duit ya. Iya bener. I don't know. Enggak ganteng boleh katanya. Betul. Tapi kan kita gak bisa bayar semuanya pakai ganteng gak sih? Disenyumin dapat beras enggak? Bisa. Gedepin gitu. Kalau ganteng biasa ini logikanya. Kalau ganteng biasanya followersnya banyak. Oh benar. Nah bayar pakai followers. Saya posting deh gitu. Barter exposure. Ya terus. Iya sekarang kayak kalau misalkan mau mulai dari nol, I don't think it's realistic. Enggak realistis lah. Kita punya anak, kalau misalkan anak gua diajak kawin. Enggak dulu, definisi nol tuh segimana? Okay. Kalau kita ngomongin mulai dari nolnya orang bisa beda-beda. Nolnya aku beda sama nolnya kamu. Kalau misalnya aku bilang kita mulai dari nol ya, nah kamu ngeliatnya apa dari nolnya? Gak punya duit. Iya, kalau bayanganku nol ya berarti gak punya duit, gak punya kerjaan gitu. Nah tapi ya itu nol banget, mungkin minus ya. Tapi kalau menurut Mas Philip, nolnya Mas Philip nih apa? Kalau gua mungkin nolnya itu adalah kalau misalkan kita punya gaji dan bisa ngidupin diri sendiri sama tanggungan kita. Jadi misal, aku nggak ada tanggungan nih misalnya, aku punya gaji. Ya udah cuma cukup buat diri aku doang. Gitu. Nah, itu cukup, bahkan itu nol. Cukup yang kayak bahkan kalau misalkan mau nabung dan segala macam kayak ya dikit banget lah, 50-100 ribu mungkin. Pokoknya mepet banget. Oke, tapi kalau misalnya kita udah punya tanggungan, kayak misalkan udah tanggungan orang tua dan segala macam, make sure kalau misalkan itu kita bisa bayar dulu deh. Nah itu nol tuh. Jadi kalau bisa cover diri sendiri itu nol. Tanggungan. Kalau ternyata dia sebelum nikah nih udah punya orang tua dan misalnya adik atau sepupu yang harus di cover, bisa cover juga? Iya kan? Itu nol juga. Iya karena dirinya sendiri sama tanggungannya. Karena kan pada saat nikah nggak mungkin tanggungannya dilepas dong. Ya, jadi yang di atas nol adalah yang punya spare untuk apain pun. Yang spare-nya yang lumayan banyak lah. Bukan kita kalau misalnya ngomong punya spare itu kan definisi spare kadang-kadang 50.000 spare. Iya sih. Nah, sekarang gimana? Berapa tuh spare-nya? Kalau lebih dari nol tuh berapa? I would say percentage lah. Kita nggak bisa ngomong percentage, tapi kayak at least kita nggak mepet banget. Karena kita tahu kalau misalnya di Indonesia harga barang-barang naiknya, inflasinya lumayan. Ya kan, terus kalau misalkan kayak gaji juga naiknya nggak sesignifikan itu, ya kan. Jadi at least nol itu adalah bisa menghidupi dirinya sendiri sama tanggungannya.
Oke. Udah beres itu doang. Tanggungannya bukan termasuk calon istri ya ini ya. Calon-calon pasangan ya gitu. Kayak gitu. Itu nol menurut gua. Nah makanya kenapa sebenarnya aku senang banget Mas Philip nih menyuarakan di kontennya gitu. Karena sebenarnya ini prinsip yang udah aku pahamin dari dulu Mas. Jadi pada saat aku nikah sama Aryo tuh umur berapa ya aku ya? 27 kalau nggak salah ya? Salah. 27. Umur 27 aku nikah gitu ya. Buatku tuh dulu pada saat mau nikah gue nggak mau mulai dari nol. Karena nanti banyak banget nih urusan lain-lain. Karena nolnya bukan cuma masalah kayak uangnya doang. Jadi kayak aku berusaha udah apa ya, package-nya Nucha ini udah datang udah plus-plus gitu. Aku waktu itu udah selesai sekolah ya kan. S2, terus pekerjaan tetap ada, sama bahkan pekerjaan side hustle-ku ada waktu itu ngajar. Jadi begitu kita nikah, itu tuh aku starting point-nya udah nggak nol banget ya, satu lah mungkin. Dan saat itu kamu nggak ada tanggungan juga. Iya, dan pada saat itu nggak ada tanggungan karena orang tua masih kerja gitu ya, dan ada kakak udah kerja juga, jadi bener-bener cukup di zona nyaman lah gitu. Nah makanya aku expect ketika punya pasangan, pengennya juga nggak mulai dari nol, karena kan aku udah datangnya sepaket loh ini, masa kita mulainya dari nol, jangan dong, kalau bisa sama-sama aku atau lebih gitu. Nah tapi kan pada saat kita nikah 13 tahun lalu, 15 tahun lalu dibilangnya wah cewek matre yang kayak gitu-gitu. Iya kan, realistically emang kalau misalkan kita udah nikah berarti kan akan ada kebutuhan-kebutuhan tambahan lainnya, ya kan. Gak usah ngomong jauh-jauh deh, punya anak dan segala macam itu kan butuh duit lumayan banyak, ya kan. Mungkin kebanyakan dari kita cuma nonton, kalau misalnya kita nonton movie Disney atau apapun itu, beresnya itu adalah happily ever after begitu mereka nikah, beres. Benar. But the story goes on, ya kan? Setelah itu ada ceritanya lagi loh, biaya-biaya banyak yang kita harus keluarin loh, gitu. Nah, jadi di mana harus dikatakan bahwa oke nih nggak nol? Jadi atau bare minimumnya ya, di mana? Apakah yang udah dikatakan sudah cukup? Nggak nol tuh di mana? Oke. Punya apa? Again, definisi cukup kan semua orang beda ya. Ya, oke. Cuma intinya adalah kalau misalkan masih cuma bisa menanggung dirinya sendiri, dua-duanya nih ya, si laki-laki dan perempuannya ini cuma bisa menanggung dirinya sendiri, terus udah gitu mereka mau menikah. I don't think it's ideal untuk sekarang. Apalagi di kota gede kayak Jakarta gini ya. Karena segala macam semuanya mahal. At least mereka masih bisa punya bukan punya tabungan lah, bisa invest dan bisa nabung yang lumayan besar lah. Let's say mungkin 30% di atas dari pengeluaran 30% mereka. 30% dari pengeluaran. Ya paling nggak segitu, karena kan masing-masing atau salah satu aja. I would think kalau misalkan kayak gitu harus masing-masing. Ya jadi gue setuju. Ini kita nggak ngomongin cuma laki-laki. Yes. Cuma perempuannya doang, tapi dua-duanya punya ada bare minimum juga. Itu bare minimum di diri sendiri. Nah ini cara ngelihat bare minimumnya. Apakah gue sebagai laki-laki yang mau menikahkan, misalnya gue mau menikahkan Nucha, harus ngeliat plus 30%, atau gue harus nilai dia juga? Harusnya 30% juga. Untuk kesiapan menurut gue dua-duanya. Sekarang gini ya, kadang-kadang kan kita merasanya kalau misalkan, bukan kadang-kadang, even gue juga kalau misalkan mikir kayak beberapa minggu yang lalu kayak, seharusnya cowok doang nggak sih yang punya yang nggak mulai dari nol? Misal contoh, cowoknya di 5, cewek di 0. Is it okay nggak menurut kalian? Gue sekarang gantian nih. Kalau gue sendiri, bagus. Kita suka podcast ada pertanyaan balik. Kalau menurut gue, terlalu jauh dari strata sosial, strata ekonomi, sosial ekonominya itu bukan nggak boleh, tapi nggak ideal. Akan sulit, akan lebih sulit. Jadi entah itu yang lakinya super 5 plus gitu ya ke atas dan ceweknya itu 0 atau sebaliknya, itu pasti sulit. Banyak ketidaknyambungan atau ketidakcocokan itu di awal pasti ada, soal misalnya perbincangan, soal pandangan hidup, values segala macam tuh akan susah banget. Betul. Itu gue setuju. Tapi mungkin nggak jauh deh ini. 5-nya mungkin kayak yang cowoknya bisa 30% deh. Yang tadi kita bilang 30%, yang cewek tapi masih cuma menanggung dirinya sendiri. Menurut kalian? Masih cukup aman sih. Kalau cakep. Kalau cakep aman. Kalau misalnya beda sedikit, masih bisa dikatrol lah. Dikatrol. Ya, ini kita saat ini masih ngobrolin soal ekonomi ya, uangnya kan kita masih strictly duit dulu nih. Ngomongin duit dulu, jadi jangan dipikir kalau udah ada yang protes, tapi kan kesiapan nggak dinilai dari uang aja. Betul, itu kita setuju, tapi kita lihat uang dulu. Saat ini uang dan sumbernya menurut gue. Betul. Selama itu sumbernya dari dia sendiri, kita ngelihat bahwa dia menghasilkan sendiri, itu masih oke. Karena gue tahu
ada kesempatan masih panjang untuk naikin karirnya atau apa bisnis bareng atau apapun itu. Tapi kalau sumbernya itu dia tinggi karena disokong orang tuanya, gue tahu itu akan habis gitu. Jadi tergantung sumbernya dari mana. Ya. Nah, lo gimana posisi lo? Kalau menurut gue dua-duanya itu harus dalam keadaan yang sudah financially sudah cukup, which is nggak nol. Jadi nggak bisa terlalu mepet banget. Kenapa? Karena inflasi di kita tuh tinggi banget, ya kan, barang-barang cepat banget naiknya. Dan banyak kan, gue suka buka curhatan gitu kan, ya kan. Jawabnya apa? Pada bilang apa? Banyak kasusnya itu, kan, menurut gue gini, wanita itu harus memiliki uangnya sendiri, cash flow-nya sendiri. Entah itu kerja, bisnis atau apapun, ya oke. Menurut gue pada zaman sekarang ini a bit unrealistic, apalagi kalau misalnya kita hidup di kota besar. Itu cuma satu doang yang kerja. Unless lu benar-benar sukses banget. Ya. Itu harus dua-duanya kerja. Terus yang kedua menurut gue, banyak kejadian itu adalah setelah mereka menikah, ternyata kehidupan pernikahan tidak seindah yang mereka harapkan. Si wanitanya itu tidak memiliki uang sendiri dan penghasilan sendiri, akhirnya mereka tidak bisa keluar dari pernikahan. Seperti itu. Makanya pada saat satu mapan dan satu tidak mapan, ini akan cenderung sebenarnya kayak ada power play pasti di situ. Terus udah gitu kayak merasa terjebak, gue nggak bisa keluar karena semuanya sekarang yang bayarin. Itu. Jadi bagi mungkin kalau gue sedikit berbeda bahwa nggak harus, cuman akan lebih baik kalau perempuannya itu juga sebenarnya lebih ke ini non economical sih, lebih ke arah kayak lo kalau punya kerja lo punya power. Power terhadap diri sendiri bahwa nih Nucha punya kerja, dia tahu industri seperti apa, dia tahu market seperti apa, networknya juga tambah segala macam. Itu menurut gue itu menunjukkan powernya dia gitu, bukan dianggap sebagai yang nggak ngerti apa-apa sama pasangannya. Dan itu di saat harus keluar dari pernikahan dia bisa keluar. Nah ini karena gue juga ada cerita beberapa teman yang kayak walaupun istrinya udah kayak gimanain, ya udah mau gimana lagi, gue nggak punya apa-apa abis ini. Itu banyak. Sebenarnya bukan cuma terjebak dalam pernikahan doang, tapi ketika pasangannya mendadak meninggal terus nggak siap juga sih. Itu juga masalah. Walaupun pasangannya udah ideal gitu ya, udah menghasilkan segala macam. Iya, terus kalau tiba-tiba si yang nggak mapan ini terus dihadapkan posisi kayak gitu kan nggak siap juga untuk kerja kan, uangnya si mantan ini kan bakal habis juga. Itu sih. Nah tapi kalau misalnya nih kan Mas Philip punya anak perempuan. Terus misalnya jawabannya pasti enggak nih. Aku udah tahu ke arah kemana. Oke. Coba silakan. Role play. Misalnya nih aku anaknya. Terus jadi anaknya Mas Philip. Terus aku mau nikah. Terus aku bilang, Dedi nih pacar aku, calonku. Kita mau mulai dari nol nih. Kita sama-sama kuliah gitu. Tapi dia baik banget. Terus dia ganteng banget lagi. Udah pusing nih dengernya. Dia anak baik-baik kok. Keluarganya baik-baik. Iya. Dia lagi mau ngambil S2 nih gitu. Terus gimana? Tapi belum punya kerja. Belum ceritanya mau naik S2. Satu pesannya kalau misalkan anak gua nonton ini kayak there's no man on God's green earth is good enough for my daughter. Mau gimana pun gak ada 100% ya, gak ada. Tapi gak bisa. Kalau misalkan jawabannya di luar, maksudnya kita ngobrol nih ya. Ini bukan ke anak. Kalau misalnya kita ngobrol, jawabannya itu adalah gua nggak akan ngasih. Kenapa? Karena gua besarin untuk dia punya platform untuk dia mengembangkan dirinya sendiri. Mulai dari sekolah yang kita bayarin, les segala macam, endless financial anxiety untuk bayarin semuanya. Untuk kenapa lu harus mulai dari nol? Kalau misalnya seperti itu, kenapa? I know money is not everything. Ya, kita tahu emosional dan segala macam itu penting. Tapi ujung-ujungnya tetap aja uang itu adalah megang peranan yang penting gitu. So pada saat diajakin dari nol, sedangkan kita ngebesarin anak setengah mati, I don't think I would agree with that. Bukan I don't think, I know that I won't agree with that. What will make you agree? That extra 30% atau poin berapa 5 tadi di atas? Gimana anak ini bisa meyakinkan bapaknya bahwa dia itu? Gak bisa. Ngebayanginnya aja. Pak, saya ini kalau misalkan dulu pernah waktu beberapa tahun lalu, anak saya itu nyebut nama anak laki-laki 5 kali dalam satu hari, saya mimpi buruk, Pak. This is true story, okay. But anyway, mungkin gue akan melihat dari konsistensi. So, mungkin gue nggak akan melihat kayak seperti
apa yang dijual. As in katanya gini, katanya gitu. Tapi melihat konsistensi si anak ini. Mudah-mudahan dia nggak nonton podcast ini ya nanti. Ini udah bocoran ya nanti. Konsistensi actionnya seperti apa? Because I think action speaks louder. Misal contoh, oke lah, mulai dari nol tapi nggak menikah dulu, kayak pacaran dulu. Tapi kita tahu progresnya dari mana sampai kemana. Gitu. So ada track record nih. Ya kan? Ada growth juga kali ya. Betul, gitu. Kita ngomong kalau misalnya mulai dari nol kan menikah kan. Tapi kalau misalnya pacaran, it's okay, nggak apa-apa. Gitu, memulai perjalanan dari sesuatu yang tidak ada sama sekali menjadi ada, ya berarti lu ada effortnya dong, ya kan? Gitu. Kalau pacaran dari kuliah dilihat apakah kuliahnya doing good, terus akhirnya lulus nggak, habis lulus dia usaha cari kerja kayak gimana, kemana dapat apa enggak. Yang kayak gitu bisa ngajak makan malam kemana dari misalnya di warung sampai ternyata ke restoran gitu. Itu growth kan? Itu growth gitu. Itu yang dicari. We have to appreciate the growth. Nanti kalau Ibu Nucha gimana nih? Aduh, nggak tahu juga sih ya. Tapi ngebayangin indikator yang harus di checklist tuh sebenarnya kayak lumayan banyak. Nah kayak misalnya nih pekerjaan, oke, checklist udah kerja kok, mapan misalnya gitu. Secara pekerjaan tetap tuh ada. Terus kedua misalnya secara rumah mau tinggal di mana gitu. Apakah rumah, apakah sewa apartemen atau apa. Nah itu tuh ada poin-poin yang perlu di checklist juga gak sih Mas? Terus kayak utang. Utang tuh justru bikin minus gak sih? Kayak penilaian kita terhadap seseorang gitu kan. Misalnya ya aku mau nikah sama kamu tapi kamu. Beruntung calon mertuanya itu financial coach. Jadi bisa restrukturisasi, bisa dibantu cara planningnya. Oke, BI checking dulu deh nanti. BI checking credit score-nya dia berapa nih gitu. Oh jadi kamu utang segini? Oh iya. Aku suka ngeliat juga konten di sosial media tuh kayak perempuan yang posting butuh oke nggak sih kalau gue punya kriteria laki-laki harus bergaji segini atau bayarin gue segini, disebut angkanya. Iya aku pernah lihat itu. Kan atau 10 juta atau 20 juta per bulan gitu. Terus bukan donatur dilarang ngatur. Gitu, bukan donatur dilarang ngatur. Gimana tuh? Nah kalau kayak gitu gimana ya? Apakah perlu set standard? Pasti perlu dong. Is it numbered or? Iya, by number is one of the factor pasti. One of the factor. Ini tapi nggak perlu disebut di social media gitu ya. Mungkin yang penting tadi yang Aryo ngomong kali ya, yang kayak kesetaraan. I agree with that. Kalau misalnya terlalu timpang, jadi misal gue single, terus udah gitu gue mencari pasangan yang, gue punya pasangan yang jauh di atas. Itu agak susah memang. Jadi gue akan, kalau gue memposisikan diri sebagai anak gue, berarti gue mendingan cari yang setara. Nah kalau misalkan yang dia expose yang kayak butuh berapa dan segala macam, tergantung. Dia di mana? Betul. Lu nya di mana? Kalau misalkan lu nya memang sudah biasa hidup di daerah situ, di gaji segitu dan lu dikasih fasilitas dengan orang dari orang tua dan segala macam, ya wajar nggak sih? Iya. Iya. Nah tapi kalau balik lagi ke tadi tuh, katanya kalau bukan donatur nggak boleh ngatur, ya kan? Jadi kalau misalnya laki-lakinya itu udah jadi sebagai donatur, berarti misalnya si pasangannya sebenarnya kayak posisinya secara ekonomi di bawah gitu ya. Nggak terlalu mapan, nah berarti si perempuan nggak boleh ngatur laki gitu, maksudnya laki-laki boleh ngatur. Itu kan menurut dia ya. Iya, kayak gitu jadinya. Itu terus terang omongan yang I think itu disimplifikasi, sangat-sangat disimplifikasi sampai kayak udah kemana-mana banget. Cuma anyway, there's no amount of money yang aku merasa tuh yang kayak nggak bisa ngatur sampai 100% nggak sih? Contoh gini deh, omongan seperti itu akan sangat-sangat lumrah kalau misalkan diomongin dari, mohon maaf, Yani. Jadi kalau misalkan lu kasih duit, berarti lu boleh ngatur. Ya kan? Tapi kan sebenarnya kalau misalnya kita berpasangan, apakah sampai seperti itu? Kalau gue posisinya adalah ngatur tuh beban loh. Maksudnya harus ngatur setiap tindakan, setiap keputusan dalam rumah tangga. Itu bisa jadi beban. Betul. Begitu keputusan lo salah, ini nggak keputusan yang diomongin secara konsensual bareng. Jadi salahnya lo sendiri gitu. Bukannya gue mau berbagi kesalahan doang, tapi gue mau berbagi kesuksesan juga gitu loh. Betul. Kayak good decisions harusnya juga datang dari berdua. Bad decisions datang dari berdua. Betul. So if I made a wrong decision, you're here with me because we made it together. Betul. On the other side juga, if I made the right decision, it's you with me gitu. You made the decision with me gitu. Betul. Dan udah gitu mungkin ada beberapa hal yang mungkin Aryo lebih ngerti, beberapa hal ada Nucha lebih ngerti, ya kan? Ada yang mungkin beberapa hal lebih baik Nucha yang ngatur. Iya kan? Kayak gitu. Gue
Kebanyakan ngatur gue. Gitu. Jadi gue kenapa harus ngatur gitu? Mau donatur nggak donatur, kenapa harus ngatur? Itu terlalu disimplifikasi banget menurut gue. Gitu. Tapi ya balik lagi ke topik awal kita, kan banyak yang bilang itu kan banyak yang mengglorify mulainya dari nol, nggak apa-apa kayak gitu-gitu. Cuman yang menarik sebenarnya itu kan kayak romantisasi dari apa namanya ya, maksudnya miskin jangan terlalu diromantisasi gitu, karena sebenarnya apakah nantinya ada growth apa enggaknya. Benar, mungkin dari statement itu adalah orang berharap yang diromantisasi adalah begitu udah sukses. Oh iya. Karena kita dulu miskin bareng, sekarang kita sukses bareng. Nah yang dicari adalah itu mungkin. But what if that doesn't happen? Soalnya Mas Philip bilangnya nih, itu tuh resep buat disaster. Karena kalau misalnya ini kan kita punya pemikiran kalau misalkan mulai dari nol terus sekarang lihat deh, mereka mulai dari nol terus sekarang udah sukses bareng dan segala macam. Perjalanan panjang, means mereka mulainya bukan di zaman sekarang. Oke, satu. Ya kan? Mereka mungkin mulainya di zaman 10, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ya kan? Kalau misalkan kita ngelihat orang-orang kayak di konglomerat dan segala macam, mungkin mereka mulai jauh di sebelum ini. So it's a different era menurut gua. Sekarang. Karena you see a Cinderella story itu udah ada endingnya semua. Betul. Jadi si ini sukses dari nol karena lu udah lihat sekarang sukses. Betul. Tapi berapa banyak orang yang dari nol nggak sukses? Statistiknya banyak. Kita ngomongin, hey berhenti drop out sekolah aja. Steve Jobs, Bill Gates segala macam juga drop out sekolah. Akhirnya sekarang dilihat tuh. Tapi probability-nya secara statistik itu 1 dari berapa gitu. Betul. Like pasangan mulai miskin dari nol. Iya. Tapi ada yang berhasil ya pasti ada lah. Pasti ada juga sih. Tidak mungkin nggak ada yang berhasil gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kita lawan statistik, perbandingannya jauh ya. Lo siapa gitu? Lo siapa untuk menjadi satu dari berapa itu? Tapi ya itu kan Mas Philip di kontennya juga bilang efeknya tuh ke relationship kayak apa. Aku sih kebayangnya ya itu berantem soal uang akan lebih banyak. Terus masalah transparansi keuangan malah bakal nggak ada transparansi nggak sih? Kalau punya duit aja berantem uang banyak. Iya. Apalagi nggak punya ya? Betul. Atau justru nggak punya nggak ada yang diberantemin? Atau jadi trust issue juga sih. Banyak. Iya kan? Banyak. Sekarang tuh kalau misalkan udah menikah, banyak orang yang kayak duit lu, duit gua. Iya. Mereka nggak tahu sama sekali. Kayak gitu, itu banyak. Tabungannya masih pisah ya? Betul, tabungan masih pisah. Bukan cuma tabungan pisah, kayak we don't know each other's income, aset dan segala macam. Itu biasa. Kemarin gue baru bikin kelas seperti itu juga, kayak banyak yang seperti itu. Dipisah aja total. Terus jalan selama bertahun-tahun gitu, jalan aja. Iya, itu jalan selama bertahun-tahun karena mereka ya udah gitu. Tapi bayangin nggak kalau misalkan sekarang gini contohnya. Si cowoknya punya duitnya banyak, income gede, terus udah gitu ceweknya seadanya misalkan. It's been going well, terus udah gitu sampai beberapa tahun ke depan, tiba-tiba yang cowok kan hidup nggak pernah ideal lah. Tiba-tiba yang cowoknya jatuh. Terus siapa yang mau nopang? Yang ceweknya. Tahu nggak ininya berapa bebannya? Nggak tahu. It's gonna be a problem. Karena menurut gue kenapa gue tadi ngomong era, karena in this era menurut gue tuh yang kayak kita udah terlalu overwhelmed, terlalu banyak banget informasi yang kita ini, stress levelnya juga tinggi banget, dan cari duit itu sekarang nggak semudah. Oke, gue tidak nggak bilang kalau misalkan dulu lebih mudah daripada sekarang ya. Lebih simple mungkin. As in, kalau misalkan kita ngomong kayak zaman-zaman bokap nyokap kita mungkin satu keluarga, orang yang kerja satu mungkin bisa. Kalau sekarang dulu harus kerja. Iya, soalnya keinginan juga makin tinggi sih. Kayak apalagi sosial media ya, dan kita tinggal di kota, ya kan? Kayak rasa keinginan punya ini, pengen melakukan ini tuh jauh lebih besar ketimbang mungkin kalau yang di daerah ya, secara exposure atau paparan informasi untuk bikin kita pengen ini itu nggak ada mungkin ya. Tapi kalau di kota besar kayak gini kan rasanya ada aja. Sesimpel kayak wah misalnya di tempat ini ada coffee shop baru nih mau coba. Akhirnya kan jadi kebiasaan untuk itu. Makanya kenapa mungkin dibutuhkan sebenarnya 2 pintu ini juga ya, keuangan suami dan istri. Gue juga suka ngeliat tuh kunci dari banyak masalah sekarang tuh pertumbuhan penduduk tuh yang banyak banget sekarang. Nah itu mau ke global warming, mau ke ketahanan pangan, mau ke macam-macam masalah di dunia ini. Di zaman dulu ya orangnya nggak sebanyak ini, sebanyak kompetisi cari uang lah segala macam tuh. Ya I don't say it's a bad thing, tapi itu bisa jadi root cause of the problem. Root cause of the problem. Karena kalau misalnya kita mengadopsi
sistem tradisional yang zaman bokap kita atau our ancestors punya, itu mungkin udah nggak relevan sekarang. Relevan. Bisa nggak sih bisa mulai dari nol? Ya bisa. Cuma again, the challenges is different. Yeah. Terlalu banyak faktor yang bisa masuk, yang mempengaruhinya banyak banget gitu. Jadi mungkin kalau misalkan dulu itu masih bisa lebih oke karena ya mulai dari nol, satu bisa jaga kandang di making a house a home. Yang wanita, terus yang cowok itu tradisional kerja, itu masih bisa. Sekarang iya sih, banyak kan dari orang nggak bisa kayak gitu. Nick, gue bikin pertanyaan buat yang sudah dalam tanda kutip terlanjur. Jadi dia memang sudah menikah, karena penonton kita juga banyak yang udah menikah. Mereka merasa itu cukup nol nih waktu menikah, dan sampai sekarang gimana sih cara grow dari nol itu, kabur dari nol itu, tips keuangan buat mereka yang aduh, gue ngerasa kita udah telanjur nih mulai dari nol, tapi gimana nih cara keluarnya? Kan nggak mungkin cari lain, nggak mungkin. Betul. Cari yang 3, 5 gitu. Kalau misalkan kan sekarang banyak dari kita tuh yang bukan dari kita sih, mungkin banyak dari orang yang mengglorify work-life balance. Yeah. Definitely cannot do that. Yeah. Kalau misalkan kita mulai dari nol, well, there's no work-life balance. It's work only. Iya, benar. Gak bisa. Gak bisa gitu. Tapi at the same time, menurut gua sekarang ini adalah kalau misalnya dua-duanya kerja, dua-duanya harus cari kayak side hustle yang benar-benar yang kayak ya udah lu 9 to 5, lu kerja di kantor, mungkin 5 to 9 lu kerja di tempat yang lain. Side hustle atau segala macam, ya. Kalau misalnya punya anak, mungkin salah satu aja yang punya side hustle, it's okay. Tapi at the same time, kita harus tahu juga kalau misalkan begitu kita nambahin workload, stress level akan tinggi. Betul. Berarti kita harus punya rumah itu harus jadi satu tempat safe place untuk kita release the stress. Yeah. Dan masalahnya sekarang adalah kita itu hidup di generasi yang semuanya serba instan. Kita pesan makan, kita tinggal nyampe dan segala macam. Pada saat kita bangun sesuatu dengan side hustle dan apapun itu kan nggak langsung jadi, ya kan? Kalau misalkan yang cowok, ini pembicaraan kemarin malam. Kalau misalkan yang cowok, biasanya kan kita tuh nggak suka berkeluh kesah ke pasangan, ya kan? Kebanyakan laki-laki gitu. tidak bercerita. Laki-laki tidak bercerita, betul. Sedangkan pada saat kita nambahin workload, itu stresnya kan lumayan gede dan nggak langsung jadi, ya kan? Dengan segala macam problem, I think itu seperti keeping the pasangan itu in the dark. Jadi pasangan juga pasti akan ngerasa kayak lu kerja sekian long hours, apa hasilnya? Tanpa dijelaskan perjalanan dan masalahnya itu akan jadi masalah baru. So kalau misalkan mau seperti itu, it's deeper than the financial things, karena menurut gua kalau misalkan mau ditambahin lagi workloadnya, berarti harus komunikasi antara dua orang itu juga harus dibenerin juga. Kayak gua akan bercerita soal apa yang gue lakukan, apa struggle-nya, dan segala macam seperti itu. So, rumahnya akan jadi safe place. Jadi lu perang nih di luar, lu cari duit, begitu lu pulang ke rumah, ya it's a home. Oh, gue suka nih. Jadi, financial coach tetap berdasar, financial itu bukan sumber utamanya yang harus diberesin. Relationship-nya dulu. Jadi mau tambah side job, mau enggak, mau kerjanya pindah terus ke yang lebih tinggi. Kalau rumah nggak dijadiin safe haven, rumah dalam tanda kutip juga relationship, nggak jadiin safe haven, it's not gonna go anywhere. No. I agree. Mau hustling double triple job, terus ketemu rumah yang stres lagi, meledak sih. Karena kalau misalkan menurut gua kebanyakan tuh masalahnya itu adalah laki-laki tidak bercerita. And keeping you in the dark. Keeping the women in the dark. Which sometimes we understand why. Gitu. Kita ngerti sih. Kita mengerti. Dari laki-laki itu selalu nganggapnya kayak bukannya kita merendahkan, tapi kayak biarin ini jadi masalah gua. Iya, lo jangan stres juga. Betul. Itu baik nih. It's okay. You have a lot on your plate, it's okay, nggak apa-apa. Ini biarin gua makan sendiri. Tapi masalahnya adalah begitu plate-nya kepenuhan, itu akan sedikit akan lebih rentan ke breaking point. Jadi pada saat ada sesuatu yang masalah di luar, ke rumah ke bawah juga. That's the problem. Or even worse, mencari solusi di luar rumah. Exactly. Seperti itu. Ya, makanya kenapa pembahasan soal finansial tuh emang baiknya sebelum menikah, kan? Way before. Karena mungkin pada saat pacaran tuh udah romantisasi aja, tinggal berdua, nanti kita bikin ini, bikin itu, mau ngapain gitu ya. Tapi lupa sebenarnya tuh
yang paling fundamental dibahas tuh apanya. Yang mungkin tadi tuh yang penting kita kan berdua lah, yang penting ada kamu ada aku, pasti kita bisa deh mulai dari nol. Atau calon pacar anaknya bisa ngobrol sama calon mertuanya nih sama financial coach langsung dari anxiety saya spiking langsung. Tapi kalian percaya nggak kalau misalkan sekarang diomongin kalau misalnya menikah itu akan membuka pintu rezeki? Kalau apa? Kalau menikah membuka pintu rezeki. Itu orang Jawa banget tuh. Ya, gue percaya. Ada somethingnya memang dengan catatan. Dengan catatan. Dengan catatannya apa? Kalau gue dengan catatan pernikahannya baik. Oke. Maksud gue emang rumah tadi relationship yang baik itu jadi bensinnya untuk kita bekerja. Jadi keuangannya naik. Oke, setuju. Nah, itu. Oke. Gue juga percaya kalau misalkan punya anak, menikah dan segala macam membuka pintu rezeki, itu gue percaya. Oke, tapi rezeki kan nggak langsung datang. Kita harus cari. Ya. Again, pada saat kita nyari, tetap aja kita akan butuh yang tadi gue bilang. Gue nyari setengah mati di luar, terus pada saat gue pulang, kalau misalkan rumahnya it's not a home, akan menjadi stressful. Mencari rezeki yang keluar juga akan seret juga. Jadi kayak mau nggak mau gitu susah. Ya benar kan? sih. Ini tadi gue bilang pernikahan yang baik bukan cuman kayak lovey-dovey gitu doang, tapi kan bagi gue adalah relationship yang harus bertumbuh bareng. Ngajak pasangannya bertumbuh atau mendorong atau mendukung pasangannya bertumbuh. Nah itu pelan-pelan tuh otomatis misalnya ya, gue happy-happy sama Nucha, terus gue ngerasa, Nucha tuh keren banget sih di kantornya begini-begini. Gue terpancing gitu untuk naik juga, untuk cari kerjaan side hustle atau misalnya bikin ini, bikin itu. Nah itu pasangan tuh resonance-nya kayak gitu. Nah iya, tapi kan kadang-kadang kan kayak misalnya contoh, Nucha-nya lebih sukses terus gitu, adanya yang banyaknya tuh yang minder. Bener. Ya kan? Gitu ya laki-laki ya? Kalau perempuan karena lebih egonya sukses. kesenggol. Iya sih. Kalau secara emosional masih belum terlalu dewasa, egonya akan kesenggol. Iya. Kita sempat bahas itu juga ya. Iya. Kita juga punya Berarti teman. aku gak usah sukses-sukses banget ya? Dia suka gitu ngomongnya bahwa aku nih pura-pura gak tahu gadget biar kamu merasa egonya dijaga gitu. Bener ngasih makan ego biar kamu kayak pinter banget ya, kamu lebih dari aku gitu. Padahal aku kadang-kadang sebel, ya Allah mau segini doang kan udah tahu, udah diajarin gitu. Kayak gitu, buka toples kan. Aduh, aku gak bisa. Gak kuat nih. Galon aku gak kuat nih, padahal ngangkat di gym tuh. Galon tuh lebih ringan daripada barbelnya dia gitu. Hal seperti itu. Tapi ada gak sih Mas sebenarnya ada kayak kita tuh perlu set boundaries gak sih soal keuangan sama pasangan, atau sebenarnya harusnya gak tahu nih idealnya transparan aja atau gimana sih? Biar ini tuh udah ini kita pertanyaannya udah lebih step ahead ya dari udah dalam satu pernikahan, terus harusnya tuh gimana, ada set boundaries gak? Utopiknya ya, idealistiknya tuh harusnya transparan. Asin semuanya apa yang gue dapat, apa yang gue punya, pasangan gue tahu. Tapi again kan nggak bisa one size fits for all, ya kan? Yang penting ada agreement di tengah. Transparansi definitely help. Oke, transparansi means ya gue punya apa segala macam apa. No matter duit lo sebanyak apa. Betul. Gitu. Tapi kan ada yang kayak enggak, gue takut kalau pasangan gue dan segala macam gitu. Oke, at least lu agree on something. Kayak ada pasangan yang gue nggak terserah deh dia duitnya berapa, yang penting gue ditransfer sekian per bulan gitu. Ada yang kayak gitu kan. Betul. Tapi kan, harusnya tetap transparan. Betul. Masalahnya kalau misalkan kayak begitu, kita harus tahu juga kalau misalkan ada resiko kalau misalkan cash flow ini akan hilang. Iya. Karena lu nggak tahu transparansi asal duitnya dan segala macam kan. Gitu. So, I think kita harus punya agreement aja sih sama pasangan. Tapi mungkin di saat ini romantisasi miskin bareng mulai dari nol itu bisa dimulai tuh karena nggak ada duitnya. Jadi kasih lihat aja nih, nih nol, yuk kita mulai transparan yuk. At least itu bisa mulai lah. Bisa mulai, nggak ada yang ditutupin, nggak ada yang dibanggain, nol pokoknya. Tapi nih Mas Philip, mendingan gimana? Mendingan gagal di keuangan apa gagal di percintaan? Salam dulu kita. Nih yang udah ngerti aja ya. Ya TTA. Boleh nggak sih nggak gagal di dua-duanya? Idealnya. Gagal dua-duanya. Lebih mending gagal di keuangan sih. Gitu. Karena masih bisa dimulai lagi. Kalau misalkan gagal di percintaan, I think there's a lot of trauma and issue yang harus di-resolve. Kalau misalkan duit, tergantung dari segi mana gagal ya. Kalau misalkan duit itu paling nggak kita masih bisa cari lagi yang baru. Oke. Bukan maksudnya
bukan nggak bisa cari yang baru ya, kalau misalkan gagal di pernikahan. Tapi kayak duit itu kan kita bisa kerja apapun untuk mendapatkan cash flow. Basically seperti itu. Itu adalah, gue tahu nih, ini adalah orang yang cukup percaya diri sama dirinya soal mendapatkan uang. Karena banyak di luar sana, gue nggak tahu mau kerja apa lagi, gue nggak bisa apa-apa, nggak punya something. Jadi lo berarti yang self awarenessnya oke. Iya. Gitu, tahu ya, gue lebih gampang cari kerja, cari duit daripada cari pasangan mungkin gitu. Betul kan? Sama soalnya Pak, sama duit bisa diusahakan. Yeah. Jadi pasangan susah loh. Kita nggak ngomong cari pasangan yang kayak oh iya asal pacaran, enggak. Kita ngomongin soal konteks gue adalah pasangan mencari pasangan yang bener ya. Mencari pasangan pro bareng yang itu. Mencari jerami di tumpukan jarum suntik. Iya. Sakit itu. Kalau kerjaan tuh bisa kayak di sini wah nih kayaknya gue jalanin setahun nggak cocok nih. Atau enggak kurang nih bisa jadi ya. Bisa pindah. Kalau pasangan kan maunya nggak segampang itu. Kita ngomongin pasangan bener ya, pasangan kayak yang ideal. Bukan swipe kanan swipe kiri terus bukan swipe kanan ganti besok kita lagi gitu. Betul, bukan. Itu beda, ya kan? Ya. Gue suka nih financial coach with heart kayaknya. Ya, jadi kayak mendasarkan relationship dari finansialnya sendiri, terus lebih susah mencari pasangan daripada uang. Setuju sih. Gitu ya. Tapi yang lagi rame juga justru di series yang lagi hits ini nih, When Life Give You Tangerines ya. Dimana itu tuh dua tokohnya ceritanya mulai dari nol, tapi di situ kayak bisa-bisa aja gitu. Tapi di kehidupan real kita rasanya kok sulit banget ya. Gimana Pak film itu Pak? Disclaimer dulu. Buat yang belum nonton. Ini adalah series Korean pertama I think yang gue nonton. I see. Kenapa tertarik nonton? Lo gak nonton kayak Squid Game gitu? Enggak nonton. Oke. Nonton. Kenapa gue nonton? Well, it's a different story. Yeah. Jujur dia doang yang nonton. Gue gak nonton drama Korea. Gue nonton Squid Game, nonton gitu-gitu. Okay. So basically premisnya itu adalah ceritanya mereka berdua mulai dari nol tanpa benar-benar dari nol. Ini nggak punya apa-apa, like kemiskinan struktural. Terus udah gitu support dari keluarganya juga tidak ada sama sekali, benar-benar dari nol. Tapi itu dimulai di 1967. Iya. Oke. Again, it's a different era. Kita nggak ngomongin fiksi atau nyata ya. Ini Korea. Ini anggaplah Korea ini itu merdeka 45 juga ya. Iya, terus gitu. Mereka tinggal di Jeju Island, terus gitu karena ini zaman dulu. So pada saat si laki-lakinya bekerja, yang perempuan menjalankan role-nya sebagai ibu rumah tangga. Ibu buat anak-anaknya dan ya menjadikan rumah gitu. Oke. Masih bisa tuh kalau zaman dulu. Iya, benar. Kan? Dengan meskipun mereka hidupnya susah tapi masih bisa menghidupi lah. Gitu. Kalau zaman sekarang di kota besar itu terus terang agak susah. Kita ngomong di Indonesia, Jakarta inflasinya tinggi. Kita tahu biaya sekolah mahal setengah mati sekarang. Enggak Jakarta dulu, kota besar tuh udah tinggi semua nih banyak. Gitu. Nggak semudah itu. Dan mereka hidup di era yang masih kayak hidupnya very simple life dibanding dengan kita yang fast pace. Iya, betul. Ya kan? Kita ambil tren bisnis aja 3 bulan berubah. Benar. Ada AI berubah lagi. Iya. Ya kan? Iya. Betul. Gitu. Belum lagi, apalagi like this day yang berubah-berubah dari IASG, dari keputusan pemerintah segala macam tuh berubah terus, kita ngambil keputusan jadi susah. Betul. Jadi menurut gua kalau misalnya zaman dulu mungkin masih lebih simple hidupnya dengan income yang single income pun masih bisa menghidupi keluarga. They're family of 5, mereka punya 3, terus jadi akhirnya punya anak 2 itu, terus udah gitu masih bisa hidup dengan kayak begitu. Kalau sekarang, kalau kita kelas menengah, terhimpit, gitu, nggak realistik karena it's a different era. Benar, tapi ya setuju. Kamu yang pada nonton nih, mereka berhasilnya kenapa? Aduh, mohon maaf, aku baru 1 episode. Jangan tanya aku dulu. Mereka berhasilnya kenapa? Mereka berhasilnya karena transparansi tadi? Enggak, atau... mereka berhasil itu karena akhirnya ada yang memberikan mereka uang sejumlah nggak banyak, memberikan mereka uang untuk menjadikan itu modal buat beli kapal untuk jadi nelayan. Gitu. Tapi hidupnya susah banget, susah dan ini uangnya kayak uang terakhir dari neneknya gitu dikasihin. Gitu.
sebagai modal ya. Tapi itu fiktif juga. Again, it's fiktif. Tapi kan kalau misalnya kita tarik mundur ke orang tua kita mungkin ya again simple life dulu. Iya. Benar. Dan perubahan dari ekonomi dan segala macam nggak secepat sekarang mungkin. Iya. Psychology of Money juga bilang different timeline juga ngaruh behavioral perkeuangannya juga beda. Ada yang pre-war, post-war, during war segala macam tuh bikin financial behaviornya berbeda. Teknologi juga bikin hal itu berbeda. Iya, pasti beda kok sekarang. Oke, nah Mas sekarang boleh kasih tips nggak buat mungkin di sini masih ada teman-teman yang baru akan mau menikah gitu ya. Secara keuangan tuh baiknya seperti apa sih biar nggak terjadi tadi? Mungkin kan takutnya ada apa ya masalah atau konflik seputar keuangan gitu atau jadinya pernikahannya tidak menyenangkan sepanjang tahun tapi nggak bisa keluar karena tuh udah terjebak gitu. Nah, silakan Mas, mungkin tipsnya ada nggak sih? Jadi kalau misalkan biasanya kalau misalnya kita sebelum nikah kan ada itu tuh ada checklist medis di Prodia atau segala macam. I think buat finansialnya perlu deh. Perlu ya. Contohnya kayak as simple as gini ya. Kadang-kadang kita pas mau nikah itu income juga nggak tahu berapa. Income tahu berapa, terus gitu kayak utang penting. Bukannya Gen Z zaman sekarang langsung terbuka soal keuangan. Kerja lo apa, terus gaji lo berapa? Should be. Itu seharusnya bukan sesuatu yang tabu. Tapi di generasi kita kayaknya. Di generasi kita ya. Oh kita juga Gen Z lah, Gen Z ujung lah. Oke. Ujungnya tapi ujung sebelah sana. Jakarta Selatan dan Selatan Jakarta. Ya oke, harus mempertanyakan itu. Terus apa lagi? Utang, terus udah gitu ada tanggungan apa aja. Jadi utang ya. Tanggungan kayak orang tua dan segala macam. Ada nggak? Jadi kita jangan sampai kaget karena banyak yang kayak gini. Setelah menikah gaji itu ternyata sebagian besar buat orang tuanya. Benar. Tapi mau gimana? Kan itu kan tanggung jawab dari sebelumnya, nggak mungkin di stop kan? Iya. Itu oke juga. Tinggal gimana sesudahnya. Oke kalau misalnya sudah agree. Iya. Iya kan? Udah agree. Makanya kadang-kadang kan yang seperti itu kalau gue mendapatkan banyak kontraknya itu dari laki-laki. Kontrak gimana dia? Kayak ya udahlah kawin mah kawin aja kayak gitu. Kalau misalkan kita lihat dari komen yang against untuk melakukan transparansi ini ya. Banyak tuh dari laki-laki. Because it's ego. Karena nggak mau ngasih tahu. Karena menurut dia I can handle it. Exactly. Oh wow. Gitu. Such confidence ya. Blind confidence. It's scary to be honest. I don't know I have that confidence sih. Untuk bilang bahwa gue mau nikahin anak orang, bertanggung jawab akan dia, lo gak usah tahu gimana caranya, lo gak usah tahu dari mana duitnya, I can handle this, I can handle you gitu. Kalau kata siapa yang kemarin, kamu gak nonton yang itu, oke. Itu kan laki kan? Gue laki. Kayak gitu. Nonton aku, I can handle you. Iya, I can handle you. Iya. Lupa lagi. Tapi terus orang-orang pada yang kayak so sweet banget. Kalau aku enggak, you cannot handle me gitu. Iya. Jadi nanti kita tulis deh film yang lupa lagi sekarang. Tapi such confidence maybe needed. Tapi too much confidence it can kill you gak sih? Kayak overpromise gitu loh. Tapi kan kalau misalkan kita mau nikah harus tahu ekspektasinya kan. Contoh misalkan ekspektasi Nucha sama Aryo berbeda kan. Kayak misalkan kehidupan yang cukup itu seperti apa? Ekspektasinya pasti berbeda. Kan? Kalau misalnya kita nggak tahu income-nya berapa, pengeluarannya berapa dan tanggungannya berapa dan segala macam, ekspektasi mungkin berbeda. Hasilnya akan berbeda. Benar sih. Oh, gue kira gue akan di taken care of. Gitu. Itu akan banyak banget sampai kayak omongan kayak contoh kalau misalkan ada omongan-omongan yang santai kayak kalau misalkan ada keluarga yang pinjam duit, menurut lu gimana? Boundariesnya gimana? That's it. Gitu. Walaupun udah tahu kayak gimana pun, people change over time. Benar. Bukan dari inside doang, misalnya dari luar. Orang tuanya tiba-tiba sakit. Atau tiba-tiba orang tuanya punya utang banyak misalnya. Iya benar. Atau from the inside, kayak I need this now. Gue tiba-tiba misalnya pasangannya mau sekolah. Atau anak nambah lagi. Yang itu butuh budget juga. Yang expected atau unexpected gitu. Tetap nunggu budget juga. People change. Atau kalau misalkan ntar yang cowoknya misalkan kalau misalkan ntar ternyata aku kena layoff, what do you think? Iya lagi. Gitu. Ya lagi. Kadang-kadang yang nggak diomongin itu adalah si pasangan itu begitu menikah tiba-tiba si ceweknya udah kamu gak usah kerja. Iya lagi. Iya lagi. Berubah semua. Awalnya banyak yang diomongin. Ya oke. Berarti keterbukaan and set limitation
set expectations segala macam di awal. Ya udah pokoknya yang nikah sebenarnya semua juga bertumbuh gitu ya. Kayak mungkin di awal romansa-romansa, cinta-cintaan, hidup bersama, bahwa aku akan mencintaimu selamanya gitu ya. Tapi ternyata banyak banget rules, apa ya, mungkin ground rules yang harus dibicarakan, masalah finansial, masalah orang tua, masalah baggage gitu kan, dan banyak lagi hal lainnya. Tapi mungkin itu akan jadi bisa lumayan lama gitu hubungannya. Kalau emang kita tuh bisa jadi pasangan yang sama-sama mau dengerin dan sama-sama mau terbuka gitu loh. Satu lagi yang aku dapat dari sebelum Mas Philip menutup dengan petuah mungkin, yang aku dapat dari Bu Rani marriage counselor yang kita kenal juga, bahwa yang namanya romantic, karena kita ngomongin romantisasi miskin, romantisasi mulai dari nol, bukan miskin lah ya. Nah dia itu romantic love itu maksimal 2 tahun sesudah menikah. Those sparks, butterfly in the stomach, rasa cinta-cinta, lust segala macam itu tinggi banget di 2 tahun pertama doang. Kalau sesudahnya lo nggak fit from growth, from trust, transparency, dan hal-hal baik yang bikin pernikahan itu baik bertumbuhnya, nggak ada lagi romantisasinya, itu nggak ada. Itu sesuatu yang spark di awal doang. Dan it's normal and it's that way gitu. Pas romantis 2 tahun pertama, tahun kelima biasanya ketemu masalah. Habis itu 10 juga masalahnya beda lagi, nambah. Betul. Terus kalau kita baru ke-13 sih. Iya, nggak bisa jadi, cerita. Belum bisa cerita, nanti yang ke-15 ada apa lagi, ya kan? Amit-amit, kita lihat lah yang baik-baik. Kayak gitu-gitu. Jadi emang pasti itu ya, namanya juga apa ya, perjalanan kali ya. There's a lot of challenge, tapi kalau misalnya nggak ada challenge-nya nggak growth kan? Benar. Harus ada challenge, stress yang terhandle. As a couple, growth-nya kan dari situ. Iya. Betul. Last words, do you have any? Oke, kalau misalkan terdengar kayak sebelum nikah banyak banget checklist yang harus dilakuin, ya because kehidupan setelah pernikahan nggak seindah kayak di movie. Ya, nggak seindah di film-film. Karena nggak berjalan cuma 1 season. Betul. We spend all of the season with supposedly with the same spouse. Betul, setuju banget. Kayak Patrice Evra bilang, kayak Arsenal aja, selalu ada next season. Got you there, man. He's a gunner by the way. Ya, tapi Arsenal lebih baik daripada MU tahun ini. Mas Philip, thank you banget. Terima kasih. Banyak banget kita belajar di sini, teman-teman. Mas Philip bisa di-follow di Instagram. Dia juga banyak kelas-kelas dalam financial. Ikutin kontennya bagus-bagus banget. Fotonya juga bagus-bagus. Itu juga bisa di-follow. Jangan lupa ada konten Instagramnya di bawah. Yes, jangan lupa untuk like, subscribe juga, komen di bawah ini ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.